Baik, untuk diabetes sendiri pengendaliannya tentunya dengan tadi ya pola hidup sehat ya, aktivitas minimal 3 kali dalam 1 minggu, kemudian kontrol pola makannya, kemudian kontrol berat badannya seperti itu, dan tidak lupa juga penggunaan obat-obatan gitu ya, yang bisa untuk menurunkan kadar gula darah. Untuk menurunkan gula darah secara alami dan cepat bisa dibantu selain menggunakan obat-obatan ya, bisa dibantu juga dengan makanan-makanan tertentu ya. Misalkan buah itu pir, itu bisa untuk menurunkan kadar gula, kemudian anggur, kemudian beri gitu ya, itu juga bisa, apel itu juga bisa untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian sayur ya kayak brokoli, kemudian kobis gitu ya, itu juga bisa untuk menurunkan, bayam itu juga bisa untuk menurunkan kadar gula darah gitu, atau minimal kalau dimakan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Kemudian oats itu juga bisa untuk mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah setelah makan ya. Jadi di dalam oats itu ada kandungan beta glukan yang memang bisa untuk mengendalikan kadar gula darah supaya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Dari hasil penelitian jurnal gitu ya, oats memang bagus untuk penderita diabetes karena dia mengandung beta glukan yang dia akan dapat mengontrol gula darah supaya tidak terlalu tinggi setelah makan, seperti itu. Ya, makanan dan minuman apa saja yang aman untuk pasien diabetes? Tentunya makanan dan minuman yang sedikit mengandung gula seperti itu ya, banyak serat, kemudian tinggi vitamin C dan tinggi antioksidan seperti itu. Iya, sudah mengurangi makanan tertentu seperti itu ya. Kenapa kok gula darah masih tinggi? Penyebabnya bermacam-macam ya. Selain mengatur pola makan, kita juga mengatur aktivitas seperti itu ya. Jadi harus olahraga yang teratur, kemudian rutin seperti itu ya. Kemudian minum obat juga harus teratur seperti itu. Jadi tidak hanya mengurangi makanan saja, tapi juga tetap pola hidup sehat itu harus dilakukan untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian kontrol juga berat badan ya. Itu juga penting untuk bisa menentukan keberhasilan pengobatan diabetes. Cara mencegah prediabetes ke diabetes tentunya yang utama adalah gaya hidup dan kontrol pola makan ya. Makan makanan yang bisa menurunkan kadar gula atau makan makanan yang memang tidak meningkatkan kadar gula darah yang berlebih di dalam tubuh, seperti itu. Kemudian kendalikan berat badannya, kemudian aktivitas fisiknya diperbanyak, seperti itu. Itu yang utama sebetulnya untuk kena prediabetes supaya tidak menjadi diabetes. Seperti itu. Yang beresiko untuk terjadinya DM tipe 2 yang pertama dari segi usia ya, usia biasanya di atas 45 tahun gitu ya. Kemudian dari segi gaya hidup ya, sering makan makanan yang banyak mengandung pemanis, buatan gitu ya, kemudian malas beraktivitas atau tidak mau berolahraga gitu, kemudian dengan pasien-pasien yang atau orang-orang dengan obesitas atau yang berat badannya berlebih seperti itu juga berisiko untuk terjadi DM tipe 2 gitu ya. Untuk tanda-tanda secara umum yang khas itu ada 3, jadi polidipsi, polifagi, poliuri, dan satu lagi penurunan berat badan tanpa diketahui penyebabnya ya. Jadi sering minum, banyak minum, kemudian sering merasa haus gitu ya, kemudian banyak makan gitu, tapi berat badannya cenderung turun yang tanpa diketahui sebab yang pasti, seperti itu.
Kalau untuk keturunan ya, kalau misalkan ayah atau ibunya ada gula darah, apakah anaknya juga bisa terkena diabetes atau gula darah tinggi gitu ya? Ada beberapa tipe diabetes ya, diabetes tipe 1, tipe 2, kemudian diabetes gestasional karena kehamilan gitu ya, atau diabetes tipe lain. Jadi yang cenderung akan langsung menurun itu adalah diabetes tipe 1 ya. Kalau diabetes tipe 2 itu bisa jadi menurun, apalagi ditambah pola hidup atau gaya hidup yang memang berlebih ya, tidak sehat seperti itu. Jadi akan mempercepat gitu ya. Bisa jadi dia akan mempercepat seseorang atau anaknya terkena diabetes gitu. Jadi ada risiko memang apabila ayah atau ibunya diabetes, kemudian anaknya juga bisa berisiko untuk terjadi diabetes.